Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Zahratun Hania, mahasiswi Prodi S1 Akuntansi Universitas Aisyah Pringsewu, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang sedang ramai dibicarakan oleh publik, yaitu terkait dengan kasus dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia atau Persero. Kasus ini merupakan salah satu kasus yang menjadi sorotan publik, di mana kasus ini melibatkan salah satu BUMN terbesar yang ada di Indonesia karena berpengaruh sangat penting terhadap ketahanan pangan nasional, yaitu melalui produksi pupuk bersubsidi. Nah, awal mula munculnya kasus ini yaitu ketika terdapat beberapa media yang melaporkan bahwa adanya perbedaan dan selisih laporan keuangan pada PT Pupuk Indonesia di tahun 2023, yaitu nominalnya mencapai sekitar 8,3 triliun rupiah, di mana selisih itu dikaitkan dengan rekening deposito dan kas terbatas yang diduga belum sepenuhnya dilaporkan oleh perusahaan. Namun, pihak perusahaan ini membantah tentang adanya tuduhan tersebut. Mereka menyatakan bahwa laporan keuangan sudah sepenuhnya dilaporkan dan diaudit oleh kantor akuntan publik independen dan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi Indonesia, serta telah dilaporkan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang artinya jika dilihat dari sisi perusahaan, mereka telah melaporkan semuanya dengan benar dan tidak adanya memanipulasi data. Kalau kita lihat secara objektif, kasus ini menunjukkan bahwa terdapat dua sisi sudut pandang yang harus kita pahami. Di satu sisi, publik mempertanyakan transparansi laporan keuangan karena selisihnya yang lumayan besar, namun di sisi lain, pihak perusahaan telah melakukan audit dan merasa laporan mereka sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, disinilah pentingnya kita melihat lewat kacamata teori akuntansi, agar kita tidak hanya berasumsi, tapi juga menganalisis secara ilmiah. Jika kita pahami lagi, berdasarkan teori fraud triangle dan fraud diamond, manipulasi laporan keuangan biasanya terjadi karena adanya 4 faktor utama. Yang pertama itu tekanan dan pressure, misalnya karena adanya target laba atau tuntutan dari pemegang saham. Yang kedua, tentang kesempatan dan opportunity, atau biasanya karena kelemahan dari pengawasan internal. Yang ketiga, adanya rasionalisasi, di mana pelaku merasa tindakannya bisa dibenarkan demi menyelamatkan citra perusahaan. Dan yang keempat adalah kemampuan atau capability, yaitu keahlian dan posisi seseorang yang memungkinkan melakukan kecurangan itu terjadi. Kalau kita kaitkan dengan BUMN besar seperti PT Pupuk Indonesia ini, tekanan kinerja bisa jadi sangat tinggi. Manajemen harus menunjukkan hasil positif di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Dan disitulah potensi manipulasi bisa muncul, walau tentu ini masih sebatas dugaan, belum terbukti secara hukum. Dari sisi implikasi, kalau dugaan ini benar, maka dampaknya akan sangat besar. Bukan hanya pada citra perusahaan, tetapi juga kepercayaan publik kepada BUMN dan pemerintah bisa menurun. Investor dan mitra bisnis juga akan ragu, dan yang paling penting, transparansi serta akuntabilitas keuangan negara bisa dipertaruhkan. Namun, jika tuduhan ini ternyata tidak terbukti, perusahaan tetap perlu menunjukkan transparansi,
yang lebih tinggi agar publik bisa memahami data keuangannya secara jelas. Menurut saya, kasus ini menjadi pengingat penting bagi semua perusahaan, terutama BUMN, bahwa kejujuran dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan adalah hal yang mutlak. Audit independen memang penting, tetapi pengawasan internal dan komunikasi publik juga harus diperkuat. Karena bagaimana kepercayaan publik tidak hanya dibangun lewat angka saja, tetapi juga lewat sikap terbuka terhadap kritik dan klarifikasi. Selanjutnya, untuk solusi, saya akan memberikan beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, lakukan audit forensik independen untuk memastikan kebenaran tuduhan secara objektif. Yang kedua, tingkatkan transparansi laporan keuangan, jelaskan dengan rinci di setiap pos penting, seperti kas yang dibatasi penggunaannya. Yang ketiga, perkuat fungsi pengawasan internal melalui komitmen audit dan sistem pengendalian keuangan yang ketat. Dan yang keempat, regulator seperti OJK dan BPK perlu memperketat pengawasan terhadap BUMN dengan menggunakan model deteksi manipulasi seperti Bayes M-Score atau Fraud Diamond Indicator. Selain itu, hasil penelitian akademik juga mendukung pentingnya pengawasan ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Mayang Sari pada tahun 2021 yang menemukan bahwa kemampuan manajemen dan tekanan kinerja berpengaruh signifikan terhadap potensi manipulasi di BUMN. Lalu, dilanjutkan penelitian oleh Marjohan pada tahun 2024 juga menjelaskan bahwa manipulasi laporan keuangan dapat menurunkan nilai perusahaan dan merusak kepercayaan investor. Jadi, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa laporan keuangan bukan hanya sekedar angka di atas kertas, namun di baliknya ada tanggung jawab besar terhadap publik, terhadap negara, dan terhadap kepercayaan masyarakat. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan satu hal penting untuk kita semua, yaitu kejujuran. Di mana kejujuran adalah fondasi utama dalam dunia akuntansi. Jika kejujuran hilang, maka semua laporan keuangan, mau seindah apapun itu, tidak akan berarti apa-apa. Maka dari itu, mari kita dorong perusahaan, auditor, dan regulator untuk terus menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas agar dunia bisnis Indonesia semakin bersih dan dipercaya publik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다